Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Correct. 3 points to Hufflepuff. Hai, apa kabar semuanya? Udah lama nggak bikin konten video. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Salut buat kawan-kawan yang tetap bertahan sampai akhir menonton film ini. Entahkah alasannya karena ikutan hype tapi sebenarnya nggak paham sama sekali tentang The Wizarding World, atau emang terpaksa ngikutin film ini lantaran udah keburu penasaran sama cara trilogi Fantastic Beasts ini menarasikan kisah romansa sama jenis antara Albus Dumbledore dan Gellert Grindelwald. Tenang, film ini ramah anak-anak kok. Cuma perlu kugarisbawahi, bagi penikmat kedua film sebelumnya, mungkin kalian akan sangat kecewa dengan seri ketiganya ini. Fantastic Beasts: The Secret Dumbledore masih meneruskan kisah film keduanya, dan pusat konflik ini terjadi antara Albus Dumbledore dan juga Gellert Grindelwald. Grindelwald dengan kuasanya mencari cara agar dirinya terpilih sebagai orang nomor 1 di Kementerian Sihir dengan tujuan untuk melawan dunia Muggle. Sementara Albus Dumbledore berperan untuk menggagalkan niat Grindelwald, meski ia mengetahui dirinya terikat perjanjian darah dengan Grindelwald. Ah, setan nih orang, malah spoiler. Ya, sebelum salah satu di antara kalian tiba-tiba komen begini, perlu diluruskan lagi ya bang. Jauh sebelum film ini dirilis, plot cerita ini udah ada duluan kok di bukunya. Dari zaman buku Harry Potter, bahkan jauh sebelum film Harry Potter selesai. Oke? Jadi rajin-rajin ngebaca deh. Yang versi terjemahannya pun banyak kok. Oke? Kalau dicari celah film ini, ya banyak. Penurunan performa yang cukup drastis bahkan dibandingkan film keduanya. Sedari awal tahu pas Fantastic Beasts akhirnya difilmkan, berkali-kali terbesit ketakutan kalau nantinya film ini akan kehilangan jati diri. Dan yang paling dikhawatirkan lagi, bagaimana cara mempertahankan tokoh utama yang tanpa harus tertutupi tokoh lain yang jadi inti konflik ceritanya. Nah, ketakutan itu terjadi di film ini. Pertama, turunkan serendah mungkin ekspektasi kalian kalau Fantastic Beasts tetap mempertahankan kisah Newt Scamander dengan para beast di dunia sihir. Kalau itu yang kalian cari, silakan kembali nonton film pertamanya dan berhenti di sana. Bukan tidak ada, cuma kali ini terkesan sebatas pajangan doang. Kedua, jangan berkecil hati. Newt Scamander tidak lagi jadi tokoh utamanya di sini. Perannya tergantikan di antara tokoh karakter lain. Dan kalau boleh jujur, Newt justru tergeser dari peran utama ke peran pendukung. Ketiga, konflik politis yang dikemas terlalu tergesa-gesa dan kurang bisa dinikmati. Anti klimaks yang cukup menyedihkan. Development story yang sangat-sangat terasa dipaksakan. Dan yang paling parahnya, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ini bak film dengan cerita yang berdiri sendiri. Kedua film sebelumnya bahkan tidak dikasih benang merah, koneksi trilogi terburuk dalam sejarah The Wizarding World. Keempat, tokoh-tokoh penting yang seharusnya dikasih screen time yang sama atas tidaknya kisah yang sebelumnya dibangun sejak film pertama harusnya dikelarkan. Nah, di sini karakter tersebut dianggap tidak lagi penting. Sebut saja kisah romansa Newt dan Tina. Dan yang kelima, plot twist yang anyep, predictable, dan tidak berbobot. Nah, beberapa catatan tadi jadi pengurang poin trilogi Fantastic Beasts. Sekarang kita beralih ke beberapa hal yang baik di film ini. Pertama, meski harus mengorbankan tokoh utama dari dua sequel sebelumnya, Fantastic Beasts 3 justru menawarkan hal yang berbeda. Hal yang lain. Sesuai judulnya, Albus Dumbledore dan Gellert Grindelwald jadi main karakter di sini. Aku jauh lebih menikmati keluasan Albus Dumbledore di film Fantastic Beasts 3. Sederhananya aja, karakternya lebih terbuka, termasuk dengan konflik asmaranya dengan rivalnya Gellert Grindelwald. Sementara itu, Gellert Grindelwald, Johnny Depp memang tidak lagi memerankan tokoh tersebut, digantikan dengan Mads Mikkelsen yang malah terasa solid. Chemistry dirinya dengan Dumbledore lebih dapat di sini. Tidak menutup kemungkinan sih kalau Johnny Depp ya sama bagusnya kalau bertahan dengan tokoh Grindelwald. Karena yang sama-sama kita ketahui, development kedua karakter tadi ada perubahan yang cukup signifikan ketimbang di film sebelumnya.
Kemudian tokoh Jacob Kowalski tetap jadi scene stealer di sini. Cuma disayangkan dirinya bernasib sama seperti tokoh karakter yang lain. Di awal tampak menjanjikan, tapi sampai ke akhir disia-siakan. Ya, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, installment ketiga yang punya banyak penurunan. Entahkah emang film ini dibuat sebagai transisi dari cerita Fantastic Beasts ke Harry Potter kah? Makanya dibuat seperti itu treatmentnya. Cuma apapun itu, Fantastic Beasts 3 ini terlalu menjenuhkan buatku. Ya, tidak memorable. Oh ya, pulang aja, mid credit atau post credit scene nggak ada. Jadi sayangi waktumu. Cus, pulang aja deh. Dan yang terakhir nih, catatan buat kalian penonton yang oke. Berasa si paling ahli buku Harry Potter. Kima kolek. Habis lebaran kalau kau jumpa lagi sama aku, penonton kayak kau lagi, botol minum kulemparkan ke muka kau. Bising setan. Norak kali. Astagfirullah. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan selamat menjalankan ibadah puasa.